suara palu dan gergaji dari bengkel kayu Pak Dirman jadi penanda pagi di desa Karangsari. Bau serbuk kayu, jati bercampur kopi hitam jadi aroma khas yang menguar dari rumah tua di ujung jalan. Siapapun yang lewat pasti akan menoleh ke sana, tempat di mana tangan-tangan terampil menghasilkan mebel yang pernah dipakai oleh pejabat, bahkan 1-2 hotel bintang 5. Tapi itu cerita dulu. Kini rumah itu lebih sering sunyi. Pintu bengkel berderit tertiup angin. Ukiran-ukiran tua berdebu tergantung di dinding. Meja besar yang dulu penuh cetakan dan pesanan sekarang dipenuhi rayap. Pak Dirman yang kini lebih banyak duduk termenung, menatap kosong ke arah tumpukan kayu yang tak lagi tersentuh. Matanya sayu, pipinya cekung. 2 tahun terakhir jadi masa paling berat dalam hidupnya. Pabrik-pabrik besar dari kota mulai masuk, menjual mebel murah hasil cetakan mesin. Pelanggan lama satu persatu pergi. Anak-anaknya mulai menyarankan agar usaha ditutup saja, dijual atau dijadikan kontrakan. Namun Pak Dirman tak pernah setuju. Baginya, mebel bukan sekadar barang. Itu warisan, itu hidupnya. Dan mungkin karena itulah ia akhirnya membuka pintu kepada sesuatu yang tak seharusnya. Malam itu, hujan turun sejak maghrib. Petir sesekali menyambar langit desa, membuat bayangan pepohonan di luar rumah tampak seperti monster merangkak. Pak Dirman duduk di ruang tengah, menatap lampu minyak yang bergetar terkena angin dari celah jendela. Anak-anaknya sudah tidur dan istri sudah lama sakit. Tiba-tiba, tok, 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 suara pintu depan diketuk 3 kali. Pelan, tapi cukup untuk membuat jantung Pak Dirman berdegup aneh. Ia bangkit perlahan, membuka pintu. Di ambang berdiri seseorang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu tinggi, mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya tertutup tudung. Tapi yang paling aneh adalah ia tidak basah sedikit pun, padahal hujan deras. Pak Dirman, suaranya dalam, berat, tapi sopan. Pak Dirman mengangguk, walau merasa ada yang salah. Saya dengar, Anda pengrajin terbaik di desa ini. Saya ingin memesan sesuatu, sebuah singgasana. Tapi bukan sembarang kursi, harus dari kayu jati asli, harus selesai dalam 7 malam, dan tidak boleh ada kesalahan, sekecil apapun. Pak Dirman sempat ragu, tapi sebelum ia sempat menjawab, pria itu menyodorkan 1 kantong kain bludru hitam. Saat dibuka, penuh uang tunai, lebih banyak dari yang bisa ia dapat dalam setahun terakhir. Dan begitu saja, tanpa berpikir panjang, ia setuju. Tanpa sadar, malam itu ia sudah mengukir takdirnya sendiri. Malam pertama pengerjaan singgasana itu dimulai dalam keheningan yang mencekam. Hujan belum berhenti sejak sore. Di dalam bengkel kayunya yang tua dan lembab, Pak Dirman duduk sendirian. Lampu minyak menyala redup di atas meja ukir. Bayangan bergerak-gerak pelan di dinding, seakan hidup sendiri mengikuti gerakan tangannya. Di depannya terbentang kayu jati terbaik miliknya, kayu yang seharusnya digunakan untuk pesanan istimewa. Tapi sudah bertahun-tahun tak ada pesanan datang. Sekarang kayu itu dipilih oleh sosok misterius yang datang malam kemarin. Entah mengapa, Pak Dirman merasa ia tidak bisa menolak perintah itu. Tangannya gemetar saat mengukir, tapi bukan karena dingin. Ada yang lain. Ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Sebuah dorongan yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Saat pisau ukirnya menyentuh kayu untuk pertama kalinya, ia mendengar suara. Luruskan, jangan melenceng. Bentuknya harus seperti wajahku. Pak Dirman terdiam, menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia kembali ke pekerjaannya, mencoba mengabaikan suara itu, menganggapnya hanya imajinasi. Tapi saat ia mengukir bagian lekukan kursi,
pisau ukirnya bergerak sendiri. Tidak seperti biasa, seolah ada tangan lain yang membimbingnya. Kayunya pun terasa berbeda, terlalu lunak untuk Jati, terlalu hangat, bahkan berdenyut. Sesekali ia merasa sedang mengukir daging manusia, bukan kayu. Beberapa jam kemudian, bentuk awal kursi mulai terlihat. Tapi ada yang aneh. Ia tak pernah merancang bentuk seperti itu sebelumnya. Di bagian sandaran kursi, tiba-tiba muncul bentuk wajah. Wajah seorang pria tua dengan ekspresi menyeringai. Pak Dirman mundur perlahan. Ia tak merasa membuat itu. Tapi jelas ukiran itu ada. Saat hendak mengambil kain untuk menutupi ukiran tersebut, ia mendengar bisikan dari dalam kayu. Suara lirih, seperti dari balik dinding, merayap ke telinganya. "Teruskan. Jangan berhenti, malam ini milikku." Pak Dirman menjatuhkan alat ukirnya. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia berlari keluar bengkel, menutup pintu kayu dengan napas tersengal. Malam itu, ia tidur tanpa mematikan lampu. Tubuhnya menggigil di balik selimut, mata terus terbuka, memandangi langit-langit kamar. Tapi, ia tak tahu. Anak bungsunya yang tidur di ruang sebelah mengigau semalaman, dan kata-kata yang ia gumamkan berulang-ulang hanya satu. Dia belum selesai diukir, wajahnya belum lengkap. Hujan belum juga reda di Karangsari. Sudah 3 hari langit tertutup awan pekat, seperti menolak memberi cahaya. Desa kecil itu terasa semakin sepi, semakin berat. Tapi di rumah Pak Dirman, justru suara gergaji dan palu terdengar siang malam, seakan ada waktu yang dikejar, atau ancaman yang menunggu bila pekerjaan tak selesai tepat waktu. Kursi singgasana itu kini telah mencapai bentuk utuhnya. Ukiran-ukiran di sisi sandaran dan kaki kursi tampak begitu detail. Terlalu detail untuk dikerjakan tangan manusia biasa dalam waktu 3 malam. Bahkan Pak Dirman sendiri bingung bagaimana tangannya bisa menghasilkan itu. Namun semakin kursi itu terbentuk, semakin banyak keanehan muncul. Istrinya, Bu Warti, mendadak jatuh sakit sejak malam kedua pengerjaan. Awalnya hanya demam, tapi kini ia menggigil hebat, matanya sayu dan tak merespons. Suhu tubuhnya seperti naik turun tanpa logika. Dokter puskesmas desa datang, tapi hanya bisa memberi obat penurun panas. "Ini bukan sakit biasa," bisik Pak Dirman dalam hati. Tapi ia tak berhenti bekerja. Justru seolah-olah dipaksa untuk terus menyelesaikan ukiran. Hingga pagi di hari keempat, kabar buruk itu datang. Tetangga mereka, Pak Roni, tukang kayu yang dulu pernah membantu Pak Dirman, ditemukan meninggal dunia di kebun belakang rumahnya. Tubuhnya membiru, membeku, tapi malam sebelumnya tidak sedingin itu. Tak ada luka, tak ada jejak pertarungan. Hanya matanya yang terbuka lebar, menatap ke langit dengan ekspresi takut luar biasa. Saat jenazahnya dimandikan, salah satu warga melihat goresan aneh di kulit leher Pak Roni, seperti pola ukiran kursi. Mereka sempat menyangka itu hanya kebetulan. Sampai sore harinya, anak sulung Pak Dirman, Dimas, menemukan hal yang membuatnya nyaris muntah. Ia masuk ke bengkel karena curiga ayahnya menyembunyikan sesuatu. Dan di sana, tepat di bagian bawah kursi singgasana itu, ia melihat sebuah pola ukiran baru. Wajah Pak Roni jelas, penuh, dan seperti sedang menjerit dalam diam. Dimas lari keluar dengan napas memburu. Ia langsung menemui ayahnya dan mencoba memaksa agar pengerjaan dihentikan. "Ini sudah tidak wajar ya. Kursi ini membawa kematian." Tapi Pak Dirman menatapnya dingin. Wajahnya bukan seperti orang takut, bukan juga lelah. Matanya kosong, tapi tangannya gemetar seperti sedang menahan sesuatu. "Dia sudah bayar. Aku tidak bisa berhenti," gumam Pak Dirman. Dimas mencoba menyadarkan ayahnya, tapi Pak Dirman hanya menunduk.
Kalau kita berhenti, yang hilang bukan cuma usaha ini, tapi keluarga kita. Dan malam itu, satu suara terdengar dari dalam bengkel. Suara kursi yang berderit sendiri, seperti sedang bergoyang pelan, dinaiki oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara itu diiringi bisikan kecil, nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas bagi siapapun yang mendekat. Satu tumbal sudah cukup. 3 malam lagi, kursimu akan lengkap. Sudah 4 malam berlalu sejak kursi singgasana itu mulai dikerjakan. Dan sejak malam ketiga, rumah Pak Dirman tak pernah benar-benar tenang lagi. Anak-anaknya tidur dengan lampu menyala. Suara palu dan ukiran tetap terdengar dari bengkel, bahkan saat jam menunjuk pukul 2 dini hari. Tapi yang lebih membuat mereka takut bukan suara-suara itu, melainkan suara lainnya. Suara dari benda-benda kayu di dalam rumah. Kursi makan yang tiba-tiba berpindah tempat, lemari yang terbuka sendiri, lantai kayu yang berderit seperti ada yang berjalan. Padahal semua orang masih di kamar masing-masing. Puncaknya terjadi pada malam kelima. Raffi, anak bungsu Pak Dirman yang baru berusia 6 tahun, ditemukan berdiri diam di depan bengkel dengan mata melotot. Bibirnya bergetar. Ia menunjuk ke dalam, lalu berkata dengan suara pelan dan datar, "Ayah sedang bicara sama kursi itu." Mereka membawanya masuk dan mencoba menenangkannya. Tapi Raffi terus mengigau, menyebutkan kalimat yang sama berulang-ulang. Kursinya tertawa, kursinya bisa bicara. Dia bilang, "Aku akan duduk di situ kalau ayah berhenti." Sementara itu di bengkel, kursi singgasana kini nyaris sempurna. Ukiran wajah di sandarannya bukan lagi 1. Kini ada 3. Masing-masing tersenyum sinis. Salah satunya bahkan menangis darah kayu. Tetesan getah jati yang keluar dari mata ukiran itu setiap malam mengalir perlahan ke lantai. Pak Dirman semakin tenggelam. Wajahnya pucat, tangannya kapalan dan berlumur luka. Tapi ia terus mengukir. Tidak makan, tidak tidur, hanya menatap kursi itu seakan ia sedang menyembah sesuatu. Dan sesuatu menatap balik. Malam itu, Dimas, anak sulungnya, nekat masuk ke bengkel untuk menghancurkan kursi itu. Ia membawa palu besar, berniat memecahkan sandaran ukiran yang penuh wajah. Tapi saat ia mengayunkan palu ke kursi itu, kursinya bergerak, bukan karena terpukul, tapi karena menghindar. Hanya bergeser beberapa sentimeter, tapi cukup untuk membuat palu itu menghantam lantai kosong dan memantul ke kaki Dimas sendiri. Ia terjatuh, dan sebelum bisa bangkit, suara seretan terdengar dari balik gelap. Kursi itu menyeret dirinya sendiri. Mendekat, Dimas menatapnya. Jelas, di antara cahaya lampu minyak yang redup, ukiran wajah keempat mulai terbentuk, dan itu wajahnya sendiri. Keesokan paginya, Dimas demam tinggi, tubuhnya lemas. Tapi yang paling aneh, ia tak bisa bicara, seperti kehilangan suara. Dokter tak bisa menjelaskan penyebabnya. Dan di bengkel, kursi singgasana itu kini diam. Tapi jika diperhatikan baik-baik, salah satu ukiran di sandaran kursinya kini memiliki luka memar di bagian bawah. Persis seperti yang Dimas alami. Pak Dirman mulai sadar, kursi ini bukan untuk siapapun duduki. Kursi ini menduduki mereka. Hari kelima berubah menjadi malam tanpa suara. Tak ada suara cengkerik, tak ada angin. Bahkan hujan yang selama ini setia menemani malam-malam keluarga Pak Dirman tiba-tiba berhenti. Sunyi, sepi, terlalu hening. Di dalam rumah, ketakutan mulai mengambil alih. Buwarti masih sakit, tubuhnya semakin melemah, dan sesekali ia meracau dalam tidur. "Jangan duduk di kursi itu, jangan duduk di kursi itu." Sementara itu, Dimas belum juga bisa berbicara. Matanya kosong, seperti menyimpan sesuatu yang ingin diteriakan, tapi tertahan di dalam kerongkongan. Di tangannya muncul bercak-bercak kehitaman, seperti bekas terbakar. Raffi,
Si bungsu kini menolak masuk ke dekat bengkel. Ia berkata, setiap kali malam tiba, ia bisa mendengar ada yang tertawa dari dalam kayu-kayu di rak. Lemari ketawa, kursi makan bisik-bisik, semua barang di rumah ini hidup. Dan yang paling menakutkan adalah Pak Dirman sendiri. Ia tidak lagi tidur di kamar, ia tinggal di bengkel, makan pun tidak. Ia duduk di lantai, memandangi kursi singgasana seakan itu patung suci. Tangannya terus mengukir, tapi kini bukan hanya kursi yang ia ukir. Ia mulai mengukir nama-nama orang desa yang sudah meninggal, nama Pak Roni, nama tetua desa, nama-nama yang hanya dikenal oleh orang-orang zaman dulu. Saat ditanya, ia hanya menjawab, mereka semua pernah membuat kursi ini sebelumnya, tapi tak ada yang selesai. Dimas, meskipun bisu, mencoba mencari jawaban. Ia membuka lemari tua di ruang belakang rumah, tempat buku-buku ayahnya disimpan. Di sana, ia menemukan satu buku lusuh berisi catatan tangan Pak Dirman waktu muda. Di halaman tengah, ada satu nama yang terukir dalam tinta merah. Kursi warisan wangsit. Siapapun yang menyelesaikan ukirannya akan menerima kejayaan, tapi hanya jika bersedia mewariskan darahnya. Di bawah catatan itu tertulis dengan huruf-huruf kecil, pesugihan ukiran harus ada 3 wajah, 3 jiwa, dan 1 darah keturunan untuk membangkitkan kursi. Dimas gemetar. Ia sadar, kursi itu bukan sekadar pesanan, bukan pula sekadar kesepakatan terkutuk. Kursi itu adalah peninggalan lama, sarana pesugihan turun-temurun. Dan Pak Dirman bukan orang pertama yang mencoba menyelesaikannya. Malam itu, saat Dimas berusaha menyembunyikan buku tersebut, ia mendengar suara palu dari bengkel. Bukan hanya 1 kali, tapi bertalu-talu. Tak seperti biasanya. Seperti ada 2 orang atau lebih yang sedang memalu bersamaan. Dimas mengintip dari jendela belakang, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Pak Dirman tidak sendirian. Ada sosok hitam berdiri di belakangnya, tinggi, berjubah, tanpa wajah, tapi tangannya ikut membantu memukul dan mengukir kursi. Setiap pukulan palu disertai tawa lirih, dan ukiran baru muncul dengan sendirinya. Ukiran yang kini mulai memenuhi seluruh bagian kursi, dari kaki hingga lengan kursi. Dan ketika Dimas menoleh ke arah sandaran, wajah kelima muncul di sana. Tapi kali ini wajah itu membuka mata. Besok malam adalah malam ke-6, dan suara itu kembali terdengar dari dalam kayu. Tinggal 1 jiwa, warisan akan sempurna. Malam ke-6, udara di Karangsari terasa lebih berat dari biasanya. Langit tak lagi hanya gelap, tapi hitam pekat seperti terbakar dari dalam. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Angin pun seperti takut berhembus. Di bengkel, kursi singgasana berdiri tegak. Tingginya hampir 2 meter, menjulang seperti takhta kerajaan lama. Ukiran-ukiran wajah di seluruh sisinya kini berjumlah 6, dan semuanya memiliki mata yang terbuka. Mereka tidak hanya terpahat, tapi hidup. Beberapa dari ukiran itu bahkan terlihat bergerak. Ekspresinya berubah-ubah, seperti makhluk yang bermimpi buruk. Pak Dirman duduk bersila di depan kursi. Tangannya berdarah, jari-jarinya patah-patah karena memaksakan diri menyelesaikan ukiran terakhir. Ukiran darahnya sendiri. Dengan pisau ukirnya, ia mulai menggores pahatan kecil di bagian puncak sandaran. Bentuknya seperti lambang pusaka. Tapi sesekali ia menyayat kulitnya dan menggosok darah ke dalam celah ukiran hingga warnanya berubah kehitaman. Di ruang tamu, Dimas berdiri mematung. Ia baru saja membaca halaman terakhir dari buku peninggalan ayahnya. Di sana tertulis, kursi akan memilih darah keturunan sebagai penebus terakhir. Jika si pewaris tidak duduk di atas kursi, maka keluarganya akan hancur satu persatu. Tapi jika ia duduk, ia akan hidup dalam kutukan selamanya. Dimas akhirnya mengerti. Kursi itu tidak hanya membutuhkan tumbal, ia menuntut pewaris.
dan kursi itu sudah memilihnya. Saat Dimas hendak menghancurkan buku tersebut, lampu rumah tiba-tiba padam. Dari luar terdengar suara geraman rendah, seperti kayu yang digesek, atau lebih tepatnya, kursi yang bergerak sendiri. Pintu bengkel berderit terbuka, dan dari kegelapan, Pak Dirman muncul, berjalan seperti orang kerasukan. Darah menetes dari tangannya. Matanya memerah, tapi bibirnya tersenyum. Ia berkata pada Dimas, lirih tapi penuh tekanan, "Nak, duduklah di kursi itu. Warisan kita tak bisa kau tolak." Dimas menggeleng. Tubuhnya bergetar. Tapi saat ia mundur, tubuhnya tiba-tiba tak bisa bergerak. Kakinya membeku, seolah sesuatu menahan dari dalam lantai. Pak Dirman mengangkat pisau ukirnya. "Kalau kau tidak duduk, maka adikmu akan diambil, ibumu akan hancur. Lalu, rumah ini akan menjadi makam semua kayu." Dimas menangis, tapi tubuhnya dipaksa berjalan. 1 langkah, 2 langkah, kursi itu menunggu. Dan ketika ia hanya berjarak beberapa jengkal dari kursi, suara tawa terdengar dari ukiran-ukiran. Tawa kecil, lalu tawa besar, lalu jeritan, semua bersamaan. Di saat terakhir, sebelum ia menyentuh sandaran kursi, Raffi muncul. Anak kecil itu berteriak dengan suara tangis, matanya merah, lalu melempar lampu minyak ke kursi. "Jangan kakak, kursi itu makan orang." Api menyambar cepat, minyak terbakar, kayu menyala. Tapi kursi itu tidak hancur. Ia menjerit, ukiran wajah-wajahnya melengkung, berteriak dalam api. Tapi bukannya terbakar, kursi itu seperti menyerap api ke dalam dirinya. Api justru membuatnya semakin hitam, semakin kokoh, seperti di sepuh neraka. Pak Dirman menjerit, berusaha menyelamatkan kursinya. Tapi sesuatu menarik tubuhnya ke belakang. Dari kursi itu keluar tangan-tangan kayu. Mereka mencengkeram Pak Dirman dan menariknya masuk ke dalam ukiran. Tubuhnya terserap, terlipat, hingga tak bersisa. Dan malam itu, kursi itu akhirnya duduk sendirian. Pagi harinya, warga menemukan rumah Pak Dirman kosong. Yang tersisa hanya kursi hitam legam di tengah bengkel, berdiri tegak tanpa goresan. Tapi seluruh dinding dipenuhi ukiran wajah-wajah yang menangis. Dan suara bisikan terakhir yang terdengar dari dalam kayu. 1 jiwa tersisa akan datang malam ke-7. Malam ke-7 tiba. Angin malam menggelayut membawa aroma hangus dan getar dingin yang menusuk tulang. Di Karangsari, langit gelap semakin pekat, seolah menggelapkan segala harapan yang tersisa. Rumah Pak Dirman masih berdiri. Bengkel itu seperti sebuah makam sunyi, dengan kursi hitam mengerikan yang menjadi pusat kegelapan. Dimas berdiri di depan bengkel itu. Matanya sembab, tubuhnya lemas, tapi hatinya penuh dengan keteguhan. Meski kutukan sudah merasuk dalam keluarganya, dia harus menghentikan semuanya malam ini. Di tangan kirinya tergenggam buku ayahnya, buku yang menyimpan rahasia yang belum sempat dia baca hingga tuntas. Suara bisikan terdengar semakin kuat dari dalam bengkel, seperti suara napas yang tertahan, jeritan dari jutaan jiwa yang terperangkap dalam kayu itu. Dimas melangkah masuk, kaki-kakinya seolah menari di atas lantai berderit yang dingin. Di tengah ruangan, kursi hitam itu berdiri, tinggi dan menakutkan, dengan 6 wajah yang kini tampak membeku dalam ekspresi penderitaan abadi. Tapi ada 1 wajah lagi yang mulai terbentuk, wajah yang lebih familiar. Wajah itu semakin jelas dan perlahan berubah menjadi wajah Dimas sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, buku di tangannya terbuka dengan sendirinya. Halaman-halaman berputar cepat sampai berhenti pada halaman terakhir yang belum pernah dia lihat. Di sana tertulis, ukiran terakhir adalah jiwa terakhir. Peletakannya adalah penentu akhir. Dimas mengerti, untuk memutus kutukan, dia harus memilih. Meletakkan ukiran terakhir, ukiran jiwa dirinya sendiri, atau menjadi tumbal selamanya. Tiba-tiba, kursi itu mengeluarkan suara.
sebuah bisikan berat, nyaris manusiawi. "Dimas, duduklah. Aku memberimu kekuatan, tapi dengan harga nyawamu." Tubuh Dimas bergetar, dan di saat yang sama, bayangan gelap muncul di belakangnya. Pak Dirman, yang kini bukan lagi manusia, tapi bagian dari kursi itu, matanya menyala merah menyeringai. "Ini takdirmu, pewaris terakhir. Pilih sekarang." Dimas menggenggam pisau ukir milik ayahnya. Darah segar mengalir dari jari-jari yang terluka saat ia menyiapkan ukiran terakhir, sebuah simbol pelindung kuno yang tersembunyi dalam buku. Ia mengayunkan pisau bukan ke dirinya, tapi ke kursi itu. Kayu kursi bergetar hebat, suara retakan memenuhi ruang. Ukiran-ukiran wajah mulai bergeser, berteriak kesakitan. Tapi alih-alih menghancurkan kursi, simbol itu memancar cahaya putih keemasan yang membakar semua kutukan yang tertanam di kayu. Pak Dirman mengerang, tubuhnya perlahan terurai menjadi serpihan-serpihan kayu yang terbang bersama angin malam. Dimas terjatuh ke lantai, kelelahan tapi lega. Suara jeritan berubah menjadi nyanyian lembut. Ukiran wajah yang sebelumnya menangis kini tersenyum. Satu persatu mereka memudar, hingga hanya kursi kosong tersisa. Pagi menjelang. Warga Karangsari menemukan rumah itu tenang, damai, tanpa tanda kutukan yang pernah menghantui. Dimas keluar dari bengkel, memandang langit pagi yang cerah. Ia tahu warisan itu telah usai. Tapi dari jauh, di balik pepohonan, sesosok bayangan berdiri mengamati. Mata hitam berkilat, tersenyum tipis. "Kisah ini belum selesai," bisiknya. Terima kasih sudah menemani kisah kelam malam ini, teman-teman. Ingat, tidak semua yang tampak biasa itu benar-benar biasa. Di balik setiap ukiran, setiap bisikan, selalu ada cerita yang menunggu untuk terungkap, atau bahkan untuk memburu kita kembali. Kalau kamu berani menghadapi kegelapan lebih dalam, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, di Naskah Tengah Malam, cerita horor bukan hanya tentang ketakutan, tapi juga warisan yang tak pernah mati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan sendirian, ya, karena kadang makhluk yang kita takutkan justru sedang mengintai dari balik bayang.